Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-275 hari ini, Sabtu 14 Februari 2026. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semua. Doa dan harapan kita kiranya seluruh rangkaian acara ibadah online Yamari yang ke-275 ini berjalan dengan lancar, memberkati kita semua, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dengan penuh sukacita, mari kita memulai ibadah online Yamari ke-275 ini dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kasih setia, pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Secara khusus saat ini Tuhan, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk bergabung bersama, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan lewat ibadah online Yamari yang ke-275. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik. Kami berdoa menyerahkan serangkaian ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai. Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang sertai. Berkati setiap hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk mengambil bagian dalam pelayanan ini. Mulai dari worship leader, pemain musik, multimedia, bahkan secara khusus hambamu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan yang baru turun atas semua hamba-hambamu, sehingga pelayanan ini menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan dan memberkati semua pemirsa dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau buka dan kami habiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini kita tidak akan pernah lepas dari segala persoalan hidup, dan kita tahu bahwa terkadang Tuhan mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Terlepas dari semua masalah yang ada, pada akhirnya kita akan menjadi orang yang berbahagia dalam hidup ini. Jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan dan bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dan kemenangan bagi kita. Karena itu patutlah kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang peduli akan kehidupan kita dan yang memberikan kebahagiaan yang pasti bagi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran dan seluruh hidup kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat suara kita di hadapannya, bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan yang terbaik bagi Dia. Sebuah pujian yang berkata, hatiku percaya.
haleluya. Memuji-muji Tuhan itu adalah baik. Karena itu mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lebih dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan seluruh hidup kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya menjadi firman yang menghidupkan iman percaya kita dalam mengiring Tuhan. Dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Samuel Gamaliel, dengan tema berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan
menyampaikan firman Tuhan. Para pemirsa di dalam negeri maupun di luar negeri, Shalom. Sangat senang bisa berjumpa dengan Anda sekalian. Ini adalah untuk pertama kalinya saya diberi kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan oleh Yayasan Yamari, yang kebetulan pada waktu pembukaan Yayasan Yamari di Jakarta sekian puluh tahun yang lalu, saya ada hadir di sana, diundang sahabatku Bapak Pendeta Andreas Abianto, Pak almarhum Yuni Suhadi, yang sangat mengasihi Tuhan. Baik, para pemirsa yang kekasih, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memberikan kesan-pesan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, inilah kami putra-putrimu, tebusan darahmu yang mahal. Kami rindu di wadah Zoom Yayasan Yamari, kami boleh berjumpa dengan Dikau saat kami mengikuti Zoom ini. Terima kasih Bapak untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau masih berikan dan karuniakan kepada kami masing-masing. Nama demi nama, pribadi demi pribadi. Biarlah pada hari ini Dikau sendiri yang memimpin akan Zoom ini, dan berbicaralah ya Bapa kepada kami anak-anak-Mu yang kami sangat-sangat merindukan akan jamahan juga urapan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, pertolongan dan kuasa, kami mengucap syukur, berdoa dan bersekutu di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang hidup, juru selamat, bahkan sahabat kami yang setia. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih, saya diminta untuk membawakan satu perikop yang berjudul "Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan". Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya adalah, benarkah orang yang percaya kepada Tuhan itu berbahagia? Lalu, Tuhan yang mana? Percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mana? Lalu, berbahagia itu seperti apa? Dan bagaimana untuk kita bisa merasa hidup berbahagia? Nah, semua itu akan kita bahas pada malam hari yang bahagia ini. Saudaraku kekasih, mungkin video ini akan didengar oleh para pemirsa, pendengar, melihat melalui YouTube di pagi, mungkin di sore atau di malam hari. Kita berbahagia, aksiomanya, bila mana kita percaya kepada Tuhan. Tuhan yang siapa? Yang siapa namanya Tuhan itu? Ayat ini ditulis oleh Nabi Sulaiman, yang adalah seorang raja yang sangat-sangat bijak. Dan belum ada menurut Alkitab raja yang sebijak Sulaiman. Dan dia kaya raya, diberkati Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, Tuhan yang dimaksudkan oleh Nabi Sulaiman adalah yang namanya Tuhan Allah bangsa Israel, yang namanya adalah Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, galaksi, semesta alam. Itulah Tuhan. Itu berdampak dan mengandung janji, saudaraku.
ternyata janjinya itu ada ditulis oleh murid dari Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3:16 yang demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia, Tuhan Allah, Yahweh, Allah Israel pencipta langit dan bumi, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Bayi Yesus lahir, yaitu saat Natal 2600 sekian tahun yang lalu. 600 tahun kemudian akan lahir yang namanya seorang bayi. Siapa bayi itu? Nah, bayi itu mengacu kepada kelahiran Gusti Yesus Kristus. Dan itu ada ditulis dengan jelas oleh Nabi Yesaya. Kurang lebih 600 tahun sebelum bayi Yesus lahir. Di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-5 ditulis demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti dia adalah seorang pemimpin. Seorang pemerintah. Bahkan dia adalah seorang raja. Apa benar? Akan terbukti. Dan saya buktikan. Dan namanya disebutkan seorang penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Itu adalah predikat, sebutan, jabatan, panggilan dari bayi yang akan lahir 600 kemudian setelah kalimat dan kata-kata ini ditulis oleh Nabi Yesaya. Lahirlah 600 tahun kemudian bayi Yesus. Jadi bayi Yesus itu namanya disebutkan penasehat ajaib. Kok bisa bayi bisa penasehat ajaib? Apalagi ditulis di sini yang kedua, Allah yang perkasa. Berarti bayi ini adalah Allah, saudaraku, yang perkasa. Bahkan disebut Bapa yang kekal, Raja damai. Kok bisa? Kuncinya ada di sini. Ditulis oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Yohanes. Dia menulis di dalam kitab Yohanes, bukan saja Yohanes 3 ayat 16, tapi dia tulis di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-42. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, siapa mereka itu? Mereka itu adalah para ahli-ahli Taurat, kaum Sanhedrin, pemuka-pemuka agama saat itu, yaitu ketika Tuhan Yesus disoal sama mereka tentang siapa? Tentang keilahiannya Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah, yaitu Allah Bapa maksudnya, adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Saudaraku, orang-orang yang mengatakan dia berasal dari Allah, maksudnya percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, dia harus mengasihi aku. Ini kata Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang mengatakan mengenal Allah, tapi tidak mengasihi Tuhan Yesus, berarti tidak mengenal Allah Bapaknya Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Kenapa demikian? Ayat ini berlanjut. Sebab aku, Yesus Kristus, keluar dan datang dari Allah. Wow! Dia keluar dari pribadi Tuhan Allah Yahweh bangsa Israel.
yang menciptakan bangsa Israel, yang menciptakan langit dan bumi. Saat pada awal pertama Yohanes sudah menulis seperti ini, saudaraku. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dahsyat. Dan ini dijelaskan di dalam ayat 3. Setelah ayat yang ke-16, yaitu ayat yang ke-17, saudaraku. Sebab Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Masih dijelaskan, saudaraku. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Orang yang suka dengan dosa, berbuat dosa, suka dengan yang gelap-gelap, saudaraku. Akhirnya mata gelap. Repot, saudaraku. Kalau sudah mata gelap, semua dihalalkan, bukan? Daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Jadi orang-orang yang suka berbuat jahat, nggak senang hidup di dalam terang, karena akan kelihatan apa? Kejahatannya, kebusukannya, kemunafikannya. Tetapi mereka, barang siapa melakukan yang benar, nah ini saudaraku, saya ulangi, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Otomatis orang yang suka berbuat benar akan datang kepada sang terang ilahi itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudaraku, jadi aksioma orang yang seperti apa yang hidupnya akan berbahagia? Yang percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus yang adalah satu dengan Allah Bapa, dan Dia keluar dari diri Yahweh, Sang Bapa yang kita sebut Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Jelas kitab Yohanes ini sudah mengutip dan menjelaskan tentang siapa Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang dunia ini, dan barang siapa yang percaya kepadanya, nomor 1, mendapatkan bonus keselamatan. Yang kedua, ternyata orang yang titik-titik berbahagia. Dan ini keluar dari Tuhan Yesus. Orang yang seperti apa? Ternyata orang yang suci hatinya. Kata Tuhan Yesus, akan berbahagia. Yuk kita lihat di dalam kitab Matius, saudaraku. Ini jelas Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya di atas bukit Sion. Dan di dalam Matius 5, murid Tuhan Yesus yang bernama Matius menulis. Seorang nelayan Matius itu. Tapi dia menulis, yaitu Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Lah,
Kalau saya bisa melihat Anda, berarti kan di satu tempat, tempatnya sama. Contoh, istri saya melihat saya dan saya melihat istri saya. Kenapa? Kita ada di dalam rumah yang sama, tempat yang sama. Demikian juga dengan anak-anak saya. Melihat saya dan saya melihat mereka. Bukankah demikian, Bapak Ibu? Berarti kita saling melihat di dalam tempat yang sama. Kalau orang yang suci bisa melihat Allah, berarti orang suci itu akan berada di tempat kediamannya Allah. Dan tempat kediaman Allah itu namanya surga. Setuju ya, saudaraku? Berarti orang yang suci hatinya, percaya kepada Tuhan, berbahagia. Kenapa? Karena dia akan berada di tempat yang sama dengan Tuhan Allah. Yaitu di surga tempatnya. Puji Tuhan. Jadi orang-orang yang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, akan melihat Bapa. Dan seharusnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidupnya harus suci. Karena apa? Otomatis hidupnya harus berubah. Seperti yang Yohanes tadi katakan, menjadi orang benar. Mengalami satu perubahan di dalam hidupnya. Jadi percaya kepada Tuhan, berbahagia. Karena apa? Dulunya aku ini suka di dalam gelap. Aku suka berbuat dosa. Aku orang yang tidak benar. Dirubah oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang benci dosa. Orang yang enggan dan tidak mau lagi berbuat yang jahat. Dan orang yang benar adalah orang baik. Tapi orang yang mengaku dia itu baik belum tentu benar, saudaraku. Bukankah demikian? Nah, inilah bonusnya. Anda dan saya berbahagia karena apa? Anda dari orang yang tidak benar, saya dari orang yang tidak benar, dijadikan orang yang benar. Bahkan ada janji lagi yang dahsyat. Ayat 39, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kenapa kita membawa damai? Ya, karena kita percaya pada Kristus diselamatkan, kita tidak boleh bersifat egois. Kita harus memberitakan berita, kabar, damai, sejahtera, sukacita. Apa? Karena siapa percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Kita diselamatkan, kita harus bawa berita ini kepada orang lain yang belum mendengar berita Injil. Ini yang disebut kabar baik. Ini adalah tugas Anda dan saya yang sudah menjadi kaum percaya kepada Tuhan. Harus menjadi pemberita kabar baik. Selanjutnya, kalau kita disebut anak-anak Allah, berarti kita ini pewaris kerajaannya Allah. Bapak, karena kita anak. Kalau saya meninggal, saya akan berikan warisan saya kepada anak-anak saya. Anda dan saya bahagia karena apa? Anda yang dan saya sebagai anak manusia dari papa mama, lahir dari dosa, dijadikan menjadi anak-anak Allah. Dahsyat. Wow, ini bukan lagi sesuatu yang biasa-biasa. Ini sesuatu yang belum pernah ada orang atau siapapun juga yang berani mengajar. Percayalah kepadaku, maka engkau akan menjadi anak-anak Allah. Itu yang diperbuat oleh Gusti Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan biasanya, seperti ibu saya, yang dari garis keturunan Ismail, saudara sepupu kita, dari turun-temurun, dan kubur daripada opa saya ada di Pesarian Pajang, Kartasura. Karena ibu saya, walaupun dari keturunan Chinese, ada dan masih tersirat dan tersurat keturunan dari Adipati Pajang.
Saudaraku, bagaimana ibu saya bisa mengenal Kristus saat dia bersembahyang setiap hari dengan memakai rukuh jam 12 malam setiap hari. Datanglah yang namanya sang terang itu, tembus melalui kaca kamar tidurnya, di mana ibu saya sedang melakukan sembahyang tahajud lengkap dengan memakai ruko. Terang itu makin mendekat. Ketika terang itu menyapa ibu saya jatuh. Dan terang itu menyapa ibu saya, aku mengasihi engkau. Lalu disebut nama ibu saya. Ibu saya dalam keadaan jatuh, tidak pingsan, balik bertanya kepada terang itu, siapakah gerangan dikau, Tuhan? Dijawab dalam bahasa Belanda, ik ben Yesus Christus die gekruisigd zijn om je zonden te redden. Aku adalah Yesus Kristus, putra Maryam, yang telah rela mati untuk menanggung dosa-dosa, kesalahanmu, kekuranganmu, dan kelemahanmu. Wow, dari kecil sudah punya seorang pengajar kitab sucinya, dan kemudian dia tanya, aku semalam mengalami seperti ini. Pengajar kitab suci yang mengatakan, engkau harus tanya kepada guru-gurumu yang mengajar engkau di sekolah. Saat itu ibu saya bersekolah di sekolah Milo. Nah, dia tanya kepada guru-gurunya yang berbahasa Belanda, dan kebanyakan mereka zaman itu adalah orang-orang Belanda. Dijawab, engkau harus baca firman Tuhan. Di sini jawabannya. Ibu saya mulai baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Dan beliau akhirnya menjadi seorang pendoa syafaat. Lahirlah gereja-gereja Protestan ketika dia menikah dengan ayah saya. Dia terus berdoa, dan berdoa. Sayangnya, saudara-saudara dari ibu saya sampai detik ini, mereka masih ada di jalur garis Ismail dan dikuburkan di kuburan pesarian nenek moyang kita. Saudaraku, sekali lagi, berbahagialah orang percaya kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Akan menjadi anak-anak Allah, dan otomatis karena Allah Bapa itu adalah pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus sudah dinubuatkan untuk menjadi apa? Raja damai. Dan ada firman-Nya di dalam kitab Wahyu, bahwa Anda dan saya yang percaya kepada Kristus akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kapan? Saat nanti terjadi pengangkatan. Saat yang terjadinya Gusti Yesus Kristus datang kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja di udara. Itu yang dinamakan rapture, saudaraku. Anda dan saya akan diupakan kalau kita belum meninggal. Begitu sangkakala dibunyikan oleh malaikat kelima dan ketujuh. Lalu ada lagunya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu berjumpa Tuhanku jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Karena Tuhan Allah pimpin kita pertemuan di udara. Haleluya. Nah, saudaraku, kenapa?
Kenapa kaum Kristiani percaya sama Tuhan Yesus, tapi akan mengalami seperti yang tadi ditulis oleh yang namanya Yohanes. Mereka akan mengalami aniaya. Itu ada di kata-kata Tuhan Yesus. Sebelum saya ke sana, kembali kepada kata Tuhan Yesus. Kita lihat sebentar ya, di kitab Matius tadi. Disebut oleh Tuhan Yesus. Setelah dia mengatakan, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kenapa orang-orang yang percaya pada Kristus dianiaya? Sama seperti ibu saya, mulai dikucilkan, mulai disoal, mulai apa? Wah, ini sudah ikut agamanya orang Belanda. Padahal, saudaraku, yang namanya orang-orang Belanda itu belum pernah mereka itu menjadi kaum Kristiani dalam sejarah gereja, karena gereja pertama itu ada di Timur Tengah, bukan di Eropa. Petrus, Paulus, Yohanes, dan para muridlah yang menginjili, mereka menyebar ke Eropa, ke Inggris, lalu ke daerah-daerah seperti Macedonia. Wah, saudara, jadi murid-murid Tuhan Yesuslah yang mengabarkan Injil sampai ke daratan Eropa. Karena Tuhan Yesus waktu disalibkan, Israel dijajah bukan oleh orang-orang Roma, Italia. Dan orang-orang Roma, Italia yang bertobat, mereka memberitakan Injil ke seluruh daratan Eropa. Begitu ceritanya, saudara. Nah, sekarang berbaiklah kamu jika kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Itu yang terjadi dengan ibu saya, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, saya akan bacakan di dalam kitab Wahyu. Kalau Anda dan saya sebagai kaum percaya akan mendapatkan satu kebahagiaan, bukan hanya sebagai anak-anak Allah, tapi akan menjadi seperti Kristus memerintah dunia ini. Makanya, hai orang-orang percaya, hai orang-orang Kristen, Anda harus tahu posisi Anda, standar Anda. Ketika rapture terjadi, Kristus Yesus, Raja di atas segala raja datang, Anda dan saya akan memakai tubuh kemuliaan yang baru, dan Anda dan saya akan terbang tanpa pesawat, naik di udara sesuai dengan nyanyian tadi, dan akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Sebagai apa? Sebagai Raja. Tuhan Yesus Raja, sebagai Raja. Anda dan saya, anak Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, akan memerintah sebagai Raja di kerajaan Kristus. Ini ayatnya. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah. Kapan? Ketika Imam Mahdi datang untuk kedua kalinya, yaitu Gusti Yesus Kristus. Dialah sang Imam Mahdi bagi kita. Imam-imam Allah dan Kristus tidak bisa dipisahkan. Jadi imam-imamnya Allah dan imam-imamnya Kristus itu sama. Dan mereka imam-imamnya Allah dan imam-imamnya Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai Raja bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus, sang Raja di atas segala raja. 1000 tahun lamanya. Itu sebabnya percaya kepada Tuhan Yesus sangat-sangat bahagia. Terakhir, sebelum saya menutup akan renungan singkat
pada hari ini saya akan membacakan satu bonus bahwa doa orang yang benar itu sangat kuasa. Itu sebabnya Anda dan saya sebagai orang benar harus hidup ekstra hati-hati, tidak sembarangan selama di muka bumi ini, dan kita harus menjadi orang yang benar. Bukan orang-orang yang biasa-biasa. Karena ada janji Tuhan seperti ini. Yakobus 5 ayat yang ke-13. Angka sial, angka 13, tapi angka yang mujur buat saya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu diampuni. Dahsyat. Anda dan saya tugasnya hanya untuk mendoakan. Tapi Tuhan Yesus yang akan membangkitkan, dan dosa orang itu Tuhan Yesus yang akan ampuni. Dahsyat. Itu sebabnya sebagai orang percaya sangat bahagia. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Haleluya. Lain kali saya akan menyaksikan, kalau diberi kesempatan lagi, bagaimana saya sakit 7 tahun, keluar masuk rumah sakit. 7 tahun kemudian saya harus belajar jalan. Karena terlalu lama di tempat tidur, saya tidak bisa jalan lagi. Tapi Tuhan sembuhkan saya dengan cara yang ajaib. Seorang yang saya tidak kenal dikirim oleh Tuhan, mendoakan saya bangkit, jalan kembali. Inilah kabar damai sejahtera sukacita. Saya tutup dengan satu lagu yang ditulis oleh seorang yang wanita yang lahir tidak buta, tidak cacat, tapi karena sakit waktu dia masih bayi, umur 1-2 tahun, matanya buta. Dia tidak bisa melihat lagi dunia ini karena masih kecil. Tapi dia bisa mempunyai iman yang dahsyat, dan dia menulis satu lagu ini. Sekalipun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa menyiratkan semua yang kita bicarakan pada malam hari ini dengan lagu yang dia tulis. Seperti yang dilukiskan dalam satu lagu ini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu berjumpa dengannya jauh di udara. Nyanyian yang terdengar dan belum pernah didengar adalah kegirangan. Tuhanlah yang mengumpulkan kita semua, memanggil kita semua, dan yang memilih Anda dan di atas segala raja. Dan Anda memerintah bersama dengan saya. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak raja. Puji Tuhan. Saya harap setelah Anda mendengar dan bersekutu melalui sub ini, Anda diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk bersyukur akan pimpinan dan anugerahnya selama sub ini boleh berlangsung. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengar akan secuil berita kabar baik yang diambil dari beberapa ayat dari Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Terima kasih Bapak, biarlah kami yang tidak tahu
Engkau berikan pengetahuan ini, dan yang belum percaya, kami boleh digerakkan oleh Roh Kudus untuk mempercaya dan untuk menerima Gusti Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, penebus yang mengampuni dosa-dosa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan dan untuk boleh mengikuti Zoom dengan keadaan tubuh, pikiran, jiwa, dan roh yang waras. Engkau urapi setiap kami, Engkau pakai, dan biarlah kami pun boleh memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang lain yang belum mengetahui dan belum menerima Gusti Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati akan Pak Yunus, juga Ibu Maria, juga seluruh pengurus Yayasan Yamari, juga pemirsa setia dari juga pengikut setia dari Yayasan Yamari. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, pertolongan, kuasa, kami mengucap syukur, berdoa, dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sama-sama. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berbahagia orang yang percaya kepada Tuhan, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Samuel Gamaliel, Mitra Yamari dari GKI Manyar, Surabaya. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Samuel Gamaliel yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah online Yamari yang ke-275 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-276 hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026. Mari kita bawa dalam doa agar dalam pembuatan atau perekaman ibadah online Yamari yang ke-276 nanti berjalan dengan lancar dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silahkan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 3910033700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di nomor WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, dan kita menundukkan kepala dan berseru bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini kami menaikkan syukur untuk penyertaan dan pengurapan-Mu bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah online Yamari yang ke-275 ini, hari Sabtu 14 Februari 2026. Kami menyerahkan seluruh tim penata layanan, baik itu worship leader, pemusik, multimedia, dan yang terlibat di dalamnya, dan khususnya bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan.
yaitu Bapak Pendeta Dr. Samuel Gamaliel, Mitra Yamari dari GKI Manyar, Surabaya, dengan tema "Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan". Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu akan menjadi berkat bagi kami seluruh sahabat dan mitra Yamari yang setia mengikuti ibadah online Yamari ini, dan juga yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Dengan demikian, kami semua yang mengalami kebahagiaan Kristus dapat juga membagikan kebahagiaan tersebut bagi orang lain dimanapun kami berada. Doa kami kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Dr. Samuel Gamaliel serta seluruh tim penata layanan, baik dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, dan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berterima kasih kepada Bapa di surga karena Engkau telah memakai sahabat dan mitra Yamari dengan setia untuk mendukung pelayan Yamari, baik itu melalui persembahan-persembahan mereka maupun doa-doa mereka bagi Yamari. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam seluruh aspek kehidupan pribadi, keluarga, usaha pekerjaan, dan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Bapa, kami juga berdoa memohon berkat-Mu untuk seluruh sahabat dan mitra Yamari yang berulang tahun di bulan Februari 2026 ini. Kiranya mereka tetap bersyukur untuk seluruh penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan yang sempurna dalam mereka menjalani kehidupan ini, dan dengan setia mengiring Tuhan serta dapat menjadi jembatan kebahagiaan bagi orang lain. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat baik bagi keluarga, lingkungan, gereja, maupun bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati kesehatan mereka, berikan mereka panjang umur, dan Engkau limpahkan berkat kasih karunia dan anugerah-Mu baik jasmani, rohani, maupun materi dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga membawa dalam doa bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang akan melayani dalam ibadah online Yamari pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026 yang akan datang. Baik itu seluruh tim penata layanan dan hamba-Mu yang akan menyampaikan sesi materi dalam ibadah online Yamari nanti, yaitu Ibu Linda Rumondor Menayang, SPSI. Kiranya Tuhan memberkati dalam seluruh persiapan yang ada, sehingga melalui hamba-hamba-Mu ini, kami semua yang mengikuti ibadah terberkati dengan pemaparan materi sesi kesehatan nanti. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk proses pemulihan kesehatan bagi Bapak Pendeta Andreas Abdianto, bagi bayi Keegan Zen Kusmulyani, Ibu Lina Herliana, Bapak Andre Setiono, Ibu Sylvia Tunggalwijaya, Ibu Vera Tunggalwijaya, dan Saudari Diana Daulay. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan yang telah menolong dan yang akan menyempurnakan kesehatan mereka. Karena kami percaya Tuhan, kalau dokter segala dokter dan tabib segala tabib bagi mereka, Allah yang sudah menjamin kesembuhan yang sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini. Kami juga membawa sahabat dan mitra Yamari yang saat ini sedang dalam keadaan sakit di dalam doa-doa kami Tuhan, baik itu mereka yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya terjadi mujizat kesembuhan dalam hidup mereka. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, yaitu Ibu Janet Manoi, Ibu Feni, Bapak Anton Sugiarto, Bapak Yansen Diki Suseno, Ibu Ivon, Saudari Irwan Sopian, Ibu Hilda Tirtajaya, Ibu Lydia Pasila, Bapak Mateo Ludiarja, Ibu Jakomina Bakar Besi, Saudara Nathan Joel Saragi, Ibu Hernita Ludirja, Bapak Yakob Sebandar, Bapak Budianto Mustari, Ibu Ongko, Ibu Juliana Hunggu Hamu, Ibu Teresia Pranata, Ibu Loan Serangmo, Ibu Bekti, Bapak Dani Setiadharma, Ibu Joy Meilian, Saudari Gebi Esther Sitolus, Ibu Amoy, Ibu Pendeta Iswari Setianti, dan Ibu Dian,
Ya Bapa, biarlah pertolongan dan jamahan kuasa-Mu nyata dan terjadi bagi mereka saat ini. Berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, juga berkati alat-alat medis yang dipakai, dan seluruh tim medis yang merawat mereka agar mempercepat kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh sahabat dan mitra Yamari yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik itu pergumulan keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kiranya kuasa Tuhan turun atas mereka. Biarlah mereka mengalami pertolongan dan jalan keluar untuk seluruh persoalan yang mereka hadapi, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan mereka. Mereka dikuatkan, diteguhkan imannya dalam mengiring Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Kami naikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari yang ke-275 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Tak Terbatas Kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menutup ibadah online Yamari yang ke-275 ini. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih
Shalom, sampai bertemu kembali di ibadah online Mari episode ke-276. Tuhan Yesus memberkati kita semua.